Definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar yang bergerak, baik yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, efektif, teratur, dan efisien. Yang termasuk dalam sarana pendidikan adalah gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat media pembelajaran. Sementara prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang proses jalannya pendidikan atau disetujui. Yang termasuk dalam kategori ini adalah halaman, taman, lapangan, dan lain-lain. Dengan kata lain, komponen yang termasuk sarana pendidikan adalah komponen yang hanya digunakan secara langsung untuk proses belajar mengajar, sedangkan komponen yang termasuk prasarana pendidikan adalah komponen yang tidak langsung menunjang proses belajar mengajar. Menurut Sulistiorini, manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didayagunakan dan dikelola melalui proses kerjasama agar penggunaannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian menurut Rugoya, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, menurut Asmani, manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran, yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, siswa, serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Bafadal 2003, tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Selanjutnya, dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Menurut Bafadal, prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Dengan prinsip ini, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai setiap saat. Yang kedua, prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu memerhatikan undang-undang, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, pihak kejelasan tanggung jawab. Saat manajemennya melibatkan banyak orang, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas. Yang terakhir, prinsip kekohesifan. Dengan prinsip kekohesifan, berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu harus bekerja satu sama lain dengan baik meskipun semua orang yang terlibat telah memiliki tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah fungsi manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi. Berikut ini adalah fungsi manajemen sarana dan prasarana menurut para ahli. Di antaranya yaitu, yang pertama menurut Gunawan, secara operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi 1. Perencanaan pengadaan barang, 2. Prakualifikasi rekanan, 3. Pengadaan sarana, 4. Penyimpanan,
inventarisasi dan penyaluran, 5. Pemeliharaan dan rehabilitasi, 6. Penghapusan dan penyingkiran, 7. Pengendalian. Selanjutnya, menurut Subagio, fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana terdiri dari 1. Perencanaan kebutuhan barang, 2. Pengangguran, 3. Pengadaan, 4. Penyimpanan dan penyaluran, 5. Pemeliharaan, 6. Penghapusan, 7. Pengendalian. Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipandang sebagai suatu rantai. Rantai ini terdiri dari 5 mata rantai yang terdiri dari suatu tonggak yang menghubungkan secara menyebar dengan tiap mata rantai yang bersifat dua arah, yang juga bersifat cerminan dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Proses pengadaan, 3. Proses pengiriman, 4. Penyempurnaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan, 5. Inventarisasi, monitoring, dan pengendalian. Nah, dari fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari: pertama, fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; kedua, fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan; ketiga, fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; keempat, fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan; kelima, fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan tersebut di atas dipakai sebagai indikator untuk mengukur tingkat manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dimulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan bangunan, perlengkapan dan perabotan sekolah yang tepat guna dan tepat sasaran. Sebagaimana kegiatan manajemen secara umum yang terdiri atas 3 tahap, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kegiatan proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga terdiri atas hal tersebut, walaupun lebih detail. Yakni, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas perencanaan, pengadaan, penginventarisan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pertanggungjawaban. Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan perencanaan dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan sekolah berlangsung. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun pelajaran dan disempurnakan tiap triwulan atau tiap semester. Perencanaan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas, dan guru-guru bidang studi, serta dibantu oleh staf sarana dan prasarana. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pengadaan. Pengadaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama adalah dropping dari pemerintah, yakni bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas, sehingga pengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, meminta sumbangan wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga sosial yang tidak mengikat. Keempat, pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam. Yang terakhir,
pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah. Tahap ketiga adalah tahap penginventarisasian. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Inventaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi milik negara di bawah tanggung jawab sekolah. Kegiatan penginventarisasian ini dilakukan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dipunyai suatu organisasi. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah meliputi pencatatan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris. Caranya itu dengan membuat kode barang dan menempelkannya atau mendeskannya pada badan barang perlengkapan yang tergolong sebagai barang inventaris. Yang terakhir, semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris ini harus dilaporkan. Laporan ini sering disebut dengan laporan mutasi barang. Laporan ini dapat dilakukan dalam periode tertentu dalam 1 tahun ajaran, misalnya dilakukan pada saat bulan Juli, bulan April, atau bulan Oktober. Tahap yang keempat adalah penggunaan. Penggunaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai, lalu kesesuaian antara media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas, selanjutnya tersedianya sarana dan prasarana penunjang, dan harus memperhatikan karakteristik siswa. Tahap yang kelima adalah kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan dapat diartikan sebagai kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pemeliharaan ini dilakukan bertujuan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai, sehingga membantu terhadap kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini, jika ditinjau dari sifatnya, terdiri atas pemeliharaan yang bersifat pengecekan, bersifat pencegahan, bersifat perbaikan ringan, dan bersifat perbaikan berat. Sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, jika ditinjau dari waktu pemeliharaannya, yaitu terdiri dari pemeliharaan sehari-hari, seperti membersihkan ruang dan perlengkapannya, dan pemeliharaan berkala seperti pengecatan dinding, pemeriksaan bangku, genteng, dan perabotan lainnya. Selanjutnya, tahap yang keenam adalah tahap penghapusan. Penghapusan ini dapat diartikan sebagai pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Perlengkapan yang akan dihapuskan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Nah, apa syaratnya? Barang-barang yang akan dihapus ini harus memenuhi syarat, yaitu barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan, barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, barang-barang kuno yang penggunaannya sudah tidak efisien lagi, barang-barang yang terkena larangan, barang-barang yang mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus, barang-barang yang pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya, barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi, barang-barang yang dicuri, barang-barang yang diselewengkan, barang-barang yang terbakar dan musnah akibat bencana alam, perbaikan suatu barang yang memerlukan biaya lebih besar, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan. Jadi, jika barang-barang sudah memenuhi beberapa syarat penghapusan yang tadi, maka barang tersebut boleh dihapuskan. Yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban.
Penggunaan barang-barang sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan pada pimpinan. Dalam rangka memperkuat tanggung jawab ini, diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Di sana disebutkan bahwa 1. Sekolah atau madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada standar sarana dan prasarana. Dalam hal merencanakan, mengevaluasi, melengkapi fasilitas pembelajaran, menyusun skala prioritas, dan pemeliharaan semua fasilitas. Yang ketiga, seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah ini harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar sarana dan prasarana. Kemudian dituangkan dalam rencana pokok atau master plan yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. Yang kelima, pengelolaan perpustakaan sekolah dan madrasah. Ini perlu menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional, merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik, membuka pelayanan minimal 6 jam sehari pada hari kerja, melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal, menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah atau madrasah yang lain baik negeri maupun swasta. Yang keenam, pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan mengacu pada standar sarana dan prasarana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen sarana dan prasarana dapat memiliki beberapa tahap, yakni perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan sarana dan prasarana, pemeliharaan,